kelompok 1 dengan saya Anggi Septianingrum, Devi Mariska, Vira Yunita. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 penyakit. Yang pertama ada PMS, penyakit menular seksual. Dan yang kedua ada infeksi TORS. Dan yang ketiga ada COVID-19 pada ibu hamil. Baik, yang pertama kita akan masuk ke PMS, penyakit menular seksual. Berikut penjelasannya. Penyakit menular seksual adalah sebuah infeksi yang menyebar dari orang ke orang melalui kontak seksual, termasuk seks oral, seks anal, dan main seks lainnya. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama disebabkan oleh bakteri. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri ada gonore, sifilis, chlamydia, chancroid, dan granula inguinal. Yang kedua disebabkan oleh virus. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus ada herpes genital, virus hepatitis, dan lymphogranuloma viridium. Yang ketiga disebabkan oleh parasit. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit ada trichomoniasis dan pediculosis. Selanjutnya kita ke infeksi TORS. Infeksi TORS merupakan gabungan dari nama penyakit Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes simplex. Herpes simplex dibagi menjadi 2, yaitu ada HCF1 dan HCF2. Infeksi TORS ini sendiri merupakan penyakit yang dapat menyerang pada ibu hamil dan janin. Saat infeksi TORS menyerang ibu hamil dapat menyebabkan kelainan pada sistem saraf, mata, otak, dan paru-paru. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. PMS atau penyakit menular seksual menurut Katrina Smith adalah sekelompok infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Kebanyakan penyakit menular seksual dapat ditularkan melalui hubungan seksual antara penis, vagina, anus, atau mulut. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama disebabkan oleh bakteri. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri terdiri dari gonorea. Gonorea sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme Gonococcus. Adalah bakteri Diplococcus berbentuk kacang-kacang merah yang bersifat patogen pada epitel. Lokasi infeksi yang umum mencakup orofaring, konjuktiva mata, uretra pria, saluran reproduksi wanita. Penyakit gonorea ini menyerang organ seks dan organ kemih. Selain itu, akan menyerang selaput lendir, mulut, mata, anus, dan beberapa bagian organ tubuh lainnya. Bakteri yang membawa penyakit ini dinamakan Gonococcus gram negatif. Yang menyebabkan penyakit ini yaitu Neisseria gonorrhea. Komplikasi lokal akibat gonorea jarang terjadi pada pria. Walaupun dapat terjadi struktur uretra, epididymitis, dan prostatitis. Pada wanita, konsekuensi kesehatan yang paling penting akibat infeksi gonorea adalah kerusakan tuba falopi yang berkaitan dengan predisposisi terjadinya kehamilan ektopik dan infertilitas. Selanjutnya sifilis. Sifilis dikenal juga dengan sebutan raja singa. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual atau penggunaan barang-barang dari seseorang yang tertular seperti baju, handuk, dan jarum suntik.
merupakan gabungan dari nama Toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Toxoplasmosis merupakan parasit protozoa yang menginfeksi hampir semua hewan berdarah panas. Manusia adalah infeksi utamanya melalui makanan yang kurang matang atau daging mentah yang mengandung kista toxoplasma tersebut, dan juga melalui air yang terkontaminasi oleh Ookista toxoplasma gondii. Selanjutnya ada rubella. Rubella adalah penyakit infeksi maternal dengan rubella virus selama kehamilan. Ketika infeksi rubella terjadi selama awal kehamilan, konsekuensi serius seperti abortus, IUFD, dan cacat lahir yang parah pada bayi dapat terjadi. Selanjutnya ada cytomegalovirus. Penyakit CMV ini atau cytomegalovirus disebabkan oleh virus cytomegalo. Virus CMV dapat ditemukan pada cairan tubuh orang yang terinfeksi sehingga dapat ditemukan pada urin, air liur, darah, air mata, dan ASI. Infeksi pada kehamilan dapat menyebabkan CMV congenital dan herpes simplex. Infeksi HCV disebabkan oleh HCV1 dan HCV2. Penyakit ini ditularkan melalui kontak personal erat. Pada umumnya, infeksi HCV1 akan menimbulkan penyakit orofasial, sedangkan infeksi HCV2 penyakit genital. HCV1 ditularkan terutama melalui kontak dengan saliva terinfeksi, sedangkan HCV2 ditularkan secara seksual atau dari infeksi genital ibu ke bayinya. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi untuk infeksi TORS. Yang pertama ada toxoplasmosis. Ketika Toxoplasmosis gondii memasuki tubuh melalui makanan, ia akan menembus epitel usus dan akan ditelan oleh makrofag atau masuk ke dalam limfosit dan akan menyebabkan distribusi limfogen. Toxoplasmosis gondii akan menyerang semua sel, membelah diri, dan menyebabkan disease. Destruksi sel akan berhenti ketika tubuh mulai mengembangkan antibodi. Selanjutnya ada rubella. Virus rubella ditransmisi melalui pernapasan, yaitu melalui droplet yang dikeluarkan oleh seseorang yang terinfeksi rubella. Setelah terkena droplet, virus ini akan mengalami replikasi di nasofaring dan di daerah kelenjar getah bening. Viremia terjadi antara hari ke-5 sampai hari ke-7. Setelah terpapar virus rubella, masa inkubasi virus rubella berkisar 14 sampai 21 hari. Ketika infeksi virus rubella terjadi selama awal kehamilan, maka risiko serius lebih sering terjadi seperti abortus, lahir mati, CRS, dan sebagainya. Selanjutnya ada cytomegalovirus atau CMV, merupakan virus DNA yang merusak dalam famili Herpesviridae. Virus cytomegalovirus menginfeksi sel sehingga sel yang terinfeksi akan membesar hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan ukuran sel yang tidak terinfeksi. CMV menginfeksi sel dengan cara berikatan dengan reseptor pada permukaan sel inang, kemudian menembus membran sel dan masuk ke dalam vakuola di sitoplasma. Lalu selubung virus terlepas dan nukleokapsid dengan cepat menuju nukleus sel inang. Selanjutnya ada herpes atau HCV, merupakan virus DNA untai ganda dari famili Herpesviridae dengan subfamili Alpha Herpesvirinae dengan kemampuan biologis berupa neurovirulensi, latensi, dan reaktivasi. Neurovirulensi adalah kemampuan menginvasi dan bereplikasi dalam sistem saraf. Latensi adalah kemampuan membentuk dan mempertahankan infeksi laten pada sel saraf ganglia proksimal sampai ke lokasi infeksi. Infeksi orofasial paling sering melibatkan ganglia trigeminal, sedangkan infeksi genital akan melibatkan akar saraf, ganglia sakral. Reaktivasi adalah kemampuan HCV laten untuk aktif kembali dan bereplikasi di daerah yang diperpasarafi oleh ganglia tempat pembentukan infeksi latennya. Berbagai stimulus seperti demam, trauma, stres emosional, sinar matahari, dan menstruasi dapat memicu reaktivitas. Infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Coronavirus memiliki kapsul partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleuroplasma
spesifik dengan diameter sekitar 50/200 atau 5 semua virus. Ordoidovirales memiliki kapsul tidak bersegmen dan virus positif RNA, serta memiliki genom RNA sangat panjang. 12 struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berrelokasi di permukaan virus. Oke guys, mungkin itu saja video presentasi dari kelompok kami tentang 3 penyakit. Dan yang pertama ada Penyakit menular seksual atau PMS. dan yang kedua ada infeksi TORS. Yang ketiga yaitu COVID-19 pada ibu hamil. Sekian dari Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat teman-teman mengerti. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.